Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya, Uki Bahtiar. Informasi pertama datang dari Komisi 6 DPR RI. Panitia Kerja Penyertaan Modal Negara atau PMN Komisi 6 DPR RI meminta agar dana PMN yang telah dikeluarkan dapat membantu Bulog untuk melakukan revitalisasi alat dan mesin pengolah gabah agar kualitas dan juga mutu beras bisa ditingkatkan. Kita simak informasi selengkapnya. Anggota Panja Penyertaan Modal Negara atau PNN Komisi 6 DPR RI, Bambang Haryo Sukartono menegaskan, dari sejumlah temuan yang didapat, Komisi 6 DPR masih banyak masyarakat yang mengeluhkan perihal harga, kualitas maupun mutu beras yang dikeluarkan oleh Bulog ke pasaran. Bambang meminta agar Bulog memperhatikan kualitas selain mengejar harga yang murah untuk masyarakat. Bambang menyarankan agar Bulog menambah jumlah mesin atau unit penggilingan gabah agar beras yang telah diserap dari petani dapat langsung diproses sehingga masyarakat mendapatkan beras baru dengan mutu yang baik. Itu kita harapkan mutu yang kita berikan kepada masyarakat itu betul-betul mempunyai kualitas yang bagus. Nah, ini tadi saya melihat kualitasnya agak kurang. Jadi agak kurang maksimal. Nah, ini yang kita harapkan stok beras daripada Bulog itu harus bisa memenuhi standarisasi kualitas yang baik. Anggota Komisi 6 DPR Melanie Leimena menekankan dana pencairan PMN harus dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan Bulog. Karena dengan revitalisasi mesin dan gudang Bulog, maka mutu dan kualitas beras Bulog dapat terjaga dan menarik masyarakat untuk mengkonsumsi beras Bulog sehingga peran Bulog sebagai stabilisator harga pangan benar-benar dapat terwujud. Ya, sebenarnya untuk Bulog itu untuk yang terutama menstabilkan harga. Dan sebenarnya uang itu juga harus untuk membangun infrastruktur, misalnya membeli mesin, alat-alat mesin dan sebagainya untuk supaya berasnya berkualitas yang baik sehingga beras yang dulu yang namanya Raskin sekarang Rastra itu bisa dibeli masyarakat. Dari Kalimantan Timur, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya datang dari Komisi 4 DPR RI yang mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan-perusahaan yang telah mencemari Sungai Citarum yang mengalir di wilayah Bandung, Jawa Barat. Komisi 4 juga meminta para pelaku industri memiliki sistem instalasi pengolahan air limbah yang memenuhi standar. Kita simak informasi selengkapnya. Komisi 4 DPR melakukan kunjungan spesifik ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat baru-baru ini. Kunjungan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pencemaran Sungai Citarum yang kondisinya semakin parah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Herman Hairon mengatakan, kondisi Sungai Citarum saat ini sangat kotor. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya limbah industri yang mengalir ke sungai ini. Menurut laporan, sebenarnya banyak industri yang sudah memiliki unit pengolahan limbah, namun belum memenuhi standar. Herman Hairon meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Dirjen Pengolahan Limbah, untuk segera mendalami situasi ini. Harus ada penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak memenuhi kriteria lingkungan dan tidak memenuhi standar limbah buang ke sungai. Tentu harus mendapatkan tindakan hukum yang tepat. Hari ini kita bisa melihat bahwa Citarum sangat kotor, Citarum tercemar, dan sekian banyak pabrik. Ini juga menurut laporan Kepala Dinas BPLHD Jawa Barat juga tidak memenuhi standar terhadap pengolahan instalasi pengolahan air limbahnya. Sehingga ini yang juga kami akan angkat dan kami juga sudah meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengolahan Limbah, untuk segera mendalami terhadap situasi ini. Ketua Komisi 4 DPR Edi Prabowo ditambahkan, Kecamatan Majalaya merupakan salah satu daerah pertanian yang kini bermasalah kekurangan air besi. Edi juga merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan untuk segera menindaklanjuti permasalahan pencemaran Sungai Citarum ini. Tadi juga kita sempat mampir ke salah satu perusahaan yang perlu kita lihat bagaimana pengelolaan limbahnya. Ya kan, Majalaya merupakan daerah yang juga sebagai daerah pertanian tapi sudah bermasalah dengan kekurangan air bersih dan kekurangan, kita lihat Citarum dan sebagainya. Ini salah satu spot visit tadi itu untuk kunjungan sepintas tadi itu dalam rangka untuk melihat
lebih dekat. Tentunya setelah ini kita merekomendasikan kepada Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus segera menindaklanjuti ada masalah apa di situ. Dari Bandung, Denus TVR Parlemen melaporkan. Kita masuk ke berita yang terakhir terkait keputusan pemerintah untuk melanjutkan kembali proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Pimpinan DPR meminta pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan perusahaan pengembang mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang tidak mengizinkan reklamasi pulau tersebut. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR Senayan Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon mengatakan keputusan melanjutkan kembali reklamasi Teluk Jakarta adalah perbuatan melanggar hukum dan menabrak keputusan yang ada. Fadlizon menjelaskan surat keputusan bersama 3 menteri, yakni Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koordinator Kemaritiman telah merekomendasikan untuk tidak melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta karena reklamasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Menurut Fadli, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perusahaan pengembang seharusnya tidak melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta karena putusan PT UN maupun kementerian terkait tidak mengeluarkan izin. Fadlizon berharap semua pihak dapat mematuhi hukum, mengingat semua warga negara mempunyai posisi yang sama di mata hukum. Ya, masalah reklamasi ini adalah masalah yang harus juga kan sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada. Ya. Saya kira semangat, kalau reklamasi kan boleh, di mana-mana juga terjadi reklamasi. Persoalannya apakah reklamasi itu dilakukan sesuai dengan prosedur atau tidak. Kan banyak reklamasi, di negara-negara lain juga reklamasi biasa. Nah, yang sekarang ini sesuai dengan prosedur atau tidak gitu. Kalau tidak sesuai dengan prosedur, tidak boleh ada diskriminasi hukum. Jadi kalau misalnya Ahok ini menyalahi prosedur hukum, ya harus dihukum. Nggak bisa dibiarkan. Kita nih nggak boleh ada diskriminasi dan pengistimewaan terhadap orang-orang tertentu gitu. Fadlizon berpendapat jika pemerintah daerah maupun pusat tidak menaati keputusan hukum yang sudah ada dan tetap melanjutkan proses reklamasi Teluk Jakarta, hal ini akan menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, sehingga dapat mengganggu sistem ketatanegaraan dan stabilitas negara Republik Indonesia. Kalau aturan-aturan yang ada dan hukum yang ada ini selalu dilanggar dan ditabrak, kita ini mengarah kepada kediktatoran baru. Dan ini nanti orang akan terjadi hukum rimba, ya, dan itu akan terjadi civil disobedience, pembangkangan, gitu. Hilman dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Bisa demikianlah Warta Parlemen edisi kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.